Turkmenistan cocok jadi lawan jika timnas Indonesia ingin cari poin di FIFA Matchday. Putar lagu Indonesia Raya, pemain keturunan ini beri sinyal untuk PSSI. Disandingkan dengan anak David Beckham, Justin Hubner disebut media Inggris bakal menggila di Premier League 2023-2024. Punya darah Indonesia, ex-rekan Pogba terang-terangan bilang ingin bela timnas Indonesia. Erick Thohir pastikan biaya VAR untuk Liga 1 2023-2024 tembus 100 miliar. Turkmenistan muncul sebagai calon lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday. Hal itu karena ungkapan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Awalnya, Erick Thohir membahas mengenai stadion untuk agenda FIFA Matchday. Ia mengambil contoh timnas Burundi yang memberikan kepercayaan kepada PSSI untuk venue pertandingan persahabatan pada Maret 2023. Kala itu, timnas Indonesia 2 kali lawan Burundi. Duel digelar di Stadion Patriot Candabaga, Bekasi, Jawa Barat. Ia lantas menyebut Turkmenistan sebagai negara yang dianggapnya juga percaya dengan pilihan PSSI. Jika timnas Indonesia mencari poin, Turkmenistan cocok menjadi lawan. Sebab ranking FIFA mereka lebih tinggi dari skuad Garuda, yaitu peringkat 138 FIFA. Selain itu, Turkmenistan juga dalam performa kurang bagus di tahun 2023. Sebab sepanjang tahun ini mereka belum pernah meraih kemenangan. Turkmenistan mengalami 3 kekalahan dan sekali imbang dalam pertandingan di tahun 2023. Pertama, mereka tumbang dari Malaysia di FIFA Matchday Maret dengan skor 0-1. Kemudian Turkmenistan hanya meraih hasil imbang 1-1 menghadapi Tajikistan. Turkmenistan kemudian mengalami kekalahan 2-0 melawan Uzbekistan dan Oman pada Juni 2023. Maka dari itu, timnas Indonesia bisa memanfaatkan kondisi kurang baik tersebut untuk mencari poin FIFA. Putar lagu Indonesia Raya, pemain keturunan ini beri sinyal untuk PSSI. Indonesia secara resmi telah ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. PSSI langsung tancap gas menyiapkan kebutuhan mulai dari infrastruktur hingga komposisi tim. Muncul wacana untuk mengumpulkan talenta muda keturunan yang saat ini bermain di luar negeri, salah satunya Aaron Switela. Pemain kelahiran Australia 3 Juni 2007 digadang-gadang bisa masuk skuad timnas Indonesia U17. Aaron Switela memiliki darah Indonesia dari sang ayah, yakni Dodi Switela, asal Sumedang. Sementara sang ibu berasal dari Turki. Aaron Switela mendapat kesempatan untuk trial bersama klub asal Brazil Atlético Mineiro. Dia disebut bisa mengisi plot striker di timnas U17 Indonesia. Sang pemain rupanya memberikan kode, dia baru-baru ini terekam sedang memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya. Video Aaron Switela memutar lagu tersebut lantas viral di media sosial. Pemain 16 tahun tersebut kemudian melanjutkan menyanyi lagu Indonesia Raya meskipun terbata-bata. Video tersebut telah dikomentari banyak warganet. Banyak juga yang berharap Aaron Switela masuk menjadi bagian timnas Indonesia. Disandingkan dengan anak David Beckham, Justin Hubner disebut media Inggris bakal menggila di Premier League 2023-2024. Pemain keturunan Indonesia, Justin Hubner jadi sorotan. Dia disandingkan dengan anak David Beckham, yakni Romeo Beckham. Dalam prediksi pemain yang bakal menggila di Premier League 2 2023-2024. Pemain keturunan Indonesia itu diketahui membela Wolverhampton Wanderers U21. Justin Hubner bermain apik musim lalu, mentas di 17 laga dalam ajang Premier League 2. Pada musim lalu, bek berusia 19 tahun itu bisa membukukan 2 assist. Maka dari itu, kehebatan Justin Hubner tetap diakui banyak pihak hingga bahkan masuk daftar pemain yang diprediksi bakal menggila di Premier League 2 2023-2024. Bahkan, Justin Hubner sempat disandingkan dengan anak David Beckham yang juga masuk daftar itu. Romeo Beckham kini memang diketahui membela tim Brentford Bay. Winger berusia 20 tahun itu sudah mulai berlatih dengan Brentford Bay pada Oktober 2022.
Dia bergabung dengan status pinjaman dari Inter Miami pada Januari 2023. Punya darah Indonesia, ex-rekan Pogba terang-terangan bilang ingin bela timnas Indonesia. Ilyas Alhab yang memiliki darah Indonesia pernah bermain dengan Matthias Pogba, kakak dari Paul Pogba ketika membela Sparta Rotterdam. Ilyas Alhab telah menjadi pembicaraan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia belakangan ini. Pasalnya, penyerang berusia 26 tahun itu mengibarkan bendera merah putih dalam perayaan keberhasilan Almere City ke promosi Liga 1 Belanda. Alhab kemudian berlibur ke Indonesia hingga didekati oleh Hamdan Hamedan, staf ahli Kemenpora untuk pemain diaspora. Alhab mengutarakan keinginannya agar dinaturalisasi. Saya membawa bendera Indonesia karena itu bagian dari diri saya. Jadi, karena saya bangga juga sebagai orang Indonesia, ujar Ilyas Alhab. Tapi, kalau itu tanda buat saya memperlihatkan bahwa saya terbuka untuk timnas Indonesia, tentu saya terbuka untuk membela timnas Indonesia. Meski demikian, setelah membantu promosi, Ilyas Alhab dilepas oleh Almere City. Kontraknya habis pada 30 Juni 2023 dan kini statusnya adalah tanpa klub. Sebelum bermain untuk Almere City, Ilyas Alhab merupakan pemain Sparta Rotterdam. Di sana, dia berada dalam satu klub dengan Matthias Pogba yang merupakan kakak dari gelandang ternama Paul Pogba. Erick Thohir pastikan biaya VAR untuk Liga 1 2023-2024 tembus 100 miliar. Pada Liga 1 2023-2024, PSSI dan PT Liga Indonesia baru berencana menggunakan VAR. Teknologi yang bisa membantu wasit mengambil keputusan tersebut ditargetkan mulai digunakan pada Februari 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengatakan bahwa stadion-stadion klub Liga 1 wajib memiliki sistem pendukung VAR. Oleh karena itu, pemerintah pusat akan merenovasi 22 stadion yang juga termasuk markas klub-klub Liga 1. Di sisi lain, Perry Paulus selaku Direktur Utama PT LIB menuturkan bahwa para wasit Liga 1 terus mendapatkan pelatihan dan pemahaman penerapan VAR. Hal itu agar para pengadil di lapangan bisa menggunakan teknologi tersebut. Mantan Direktur Olahraga Persija itu mengatakan cukup optimis VAR akan diterapkan pada Februari 2024. Pasalnya, dia menilai segala persiapan yang ada saat sudah berjalan cukup baik. Janji Sandy Walsh September debut di timnas Indonesia dan bawa ke ranking 100 FIFA. Sandy Walsh berharap dukungan dari supporter agar bisa debut pada FIFA Matchday bulan September nanti. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan sinyal bahwa skuad Garuda akan melawan Turkmenistan. Dia berharap laga itu jadi kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Saya harap supporter bisa mendukung saya untuk 2 bulan lagi untuk debut saya bulan September nanti, kata Sandy Walsh. Pemain berusia 28 tahun ini bercerita bahwa dia mendapatkan banyak pesan dukungan di akun media sosialnya. Hal ini membuat Sandy Walsh akan bekerja keras demi mempersiapkan diri jelang debutnya nanti. Saya akan bekerja dan kembali lebih kuat. Saya mendapatkan banyak pesan, jadi terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi, ujar Sandy Walsh. Berbicara tentang target, Sandy Walsh melihat bahwa skuad Garuda memiliki tim yang cukup solid. Tidak hanya pemain, tapi staf pelatih juga bekerja keras untuk membangun tim yang kuat. Kondisi ini membuat dia optimis timnas Indonesia bisa terus berprestasi. Bahkan, pada saatnya nanti mereka bisa menembus ranking 100 FIFA. 5 pemain yang diprediksi jadi mesin gol timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Berikut deretan pemain yang diprediksi akan menjadi mesin gol bagi timnas Indonesia U23 di ajang kualifikasi Piala Asia 2024 mendatang. Indonesia sendiri akan menjadi tuan rumah di babak tersebut dan akan menantang lawan-lawannya dari grup K yakni Turkmenistan dan Taiwan.
Jelang bertarung pada ajang ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah memastikan bahwa Shin Tae-yong akan menjadi pelatih Timnas Indonesia U23. Lantas, siapa saja para pemain yang diprediksi akan menjadi andalan Shin Tae-yong untuk menjadi mesin gol Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23? Yang pertama ada Ramadan Sananta. Ketajaman pemain berusia 20 tahun ini terlihat sejak musim lalu saat masih berseragam PSM Makassar. Kemudian, ia juga mampu mencetak 5 gol pada ajang SEA Games 2023 lalu. Lalu di nama kedua ada Rafael Strijk. Pemain berusia 20 tahun ini sendiri saat ini bermain di ADO Den Haag. Meski belum menunjukkan ketajamannya, ia punya kapasitas untuk menjadi mesin gol bagi Timnas Indonesia U23. Pemain yang ketiga yaitu ada Marcelino Ferdinand. Pemain yang berusia 18 tahun ini dikenal sebagai gelandang subur berkat kemampuannya mencetak gol baik di level klub dan tim nasional. Nama yang keempat yaitu ada Fajar Faturrahman. Shin Tae-yong memang tak begitu mengenal Fajar Faturrahman selama menukangi Timnas Indonesia. Tapi ada kemungkinan pemain Borneo FC itu akan jadi andalan di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Hal ini dikarenakan performa Fajar Faturrahman SEA Games 2023 lalu bagi Timnas Indonesia, di mana ia berhasil mencetak 5 gol sepanjang kompetisi. Nama yang terakhir ada Irfan Jauhari. Sebagai winger, Irfan Jauhari terbilang pemain yang tajam dan kerap menjadi penentu yang ia buktikan kala membawa Timnas Indonesia U22 meraih medali emas di SEA Games 2023.